Beberapa waktu lalu, Deddy Corbuzier dalam podcast Close the Door kembali menjadi perbincangan publik. Pasalnya, mantan suami dari Kalina Oktarani itu melontarkan sebuah pertanyaan seputar keperawanan. Sebagai seorang wanita, hal sensitif tersebut sontak membuat Livi Renata buka suara. Ia merasa pertanyaan tersebut tak pantas untuk dilontarkan dalam sebuah podcast. Lantas benarkah Livi Renata kerap menyindir Deddy Corbuzier dalam Twitter pribadinya? Mungkin kamu seperti apa menanggapinya? Banyak yang justru support you untuk speak up. Ini Mami Ai bilang sih nggak boleh diomongin lagi, tapi sebenarnya Ai masih gendek kadang. Apa yang Masih gendek banget. Karena kayak setelah Ai bikin statement kayak gitu, dia nggak ada apology, yang ada malah kayak bikin YouTube video yang bilang maaf, saya nggak bakal ngomongin perawanan lagi gitu kan. Sorry, makanya sarkas banget. Iya, maksudnya kayak menurut Ai kalau misalnya masalah belum ada kataan maaf itu belum selesai masalahnya. Itu menurut Ai ya, nggak tahu menurut kalian gimana, tapi menurut Ai kayak gitu. Terus harusnya dia kan ada WhatsApp Ai gitu, kalau misalnya dia mau WhatsApp silakan gitu. Berarti membuka lebar komunikasi. Maksudnya kayak ya nggak, soalnya gini, Ai ngerasa dia salah banget sih di sini. Yang dia tiba-tiba ngomongin padahal dia udah umur berapa gitu kan, masih ngomongin anak bocah gitu kan. Itu aja sih. Keperawanan bukan sih? Iya. Aku tuh nggak pernah ditanya tentang keperawanan waktu Ai ke podcastnya dia. Tapi pas Ai nggak ada malah dia nanya. Banyak aneh ya. Maksudnya pas namanya nggak ada, Jadi kan dia nanyanya ke guest star lain kan? Dia bukan nanya ke Ai. tentang dirimu. Iya, dia nanya ke guest star lain kayak si Livi tuh perawan atau enggak, dia tuh cantiknya filteran gini. Dan Ai ngerasa kayak gila ini masalah SMA banget coy gitu kan. Ai ngerasa di SMA juga misalnya kita sering ngomongin orang gitu kan ya. Tapi kesel nggak sama? Akhirnya pengen nggak menegur? Justru karena kesel Ai negur dia kan. Sudah ditegur? Ya, di Twitter kan. Oke. Gimana tuh reaksinya Tanggapan dia Tanggapannya apa sih? ketika dirimu menegur? Ai belum lihat reaksi dari dia sih, cuma lihat dia bikin video satu. Berarti sampai sekarang dia nggak chat sama dia? Enggak chat apa-apa. Iya, enggak, itu kan semua orang tahu dong. Itu kan dia baru upload video langsung semua orang tahu dong. Jadi fans I itu tahu, soalnya dia ada yang bilang kayak kata-kata gini, dia cantiknya filteran doang ya kan. Terus habis itu ada yang bilang kayak enggak, I udah sering lihat di vlognya Nopek. Nah sedangkan cewek yang sering di vlognya Nopek itu I gitu loh. Jadi I kayak oh, sekarang kayak gitu. Ya udah. Karena dia secara langsung menyebut nama dirimu ya. Iya, tapi dia sensor gitu kan. Tapi sensor tetap aja ketahuan. Tapi kecewa Malah dulu kan aku suka sama dia, maksudnya kayak my mom ngefans sama dia. Aku kecewa banget. Malah dulu sempat diajak kerja sama dia. kamu jadi selektif gak sih untuk sendiri mungkin Memilihmu Mami udah gak ngefans sih. langsung spontan dari akhirnya tidak ngefans sama Rick. Mami lumayan kesel, tapi Ayah nggak bisa ngomong. Ya, Mami lumayan kesel aja sih. Tapi maksudnya kalau kalian sebagai orang tua, anak kalian digituin pasti kalian juga kesel dong, ya gitulah, wajar lah namanya orang tua. meredam emosi Aku Mami kayaknya nyindir dikit kan di story. berarti itu positif. Itu bukan Ayah yang suruh ya, by the way, Ayah kayak Tapi cukup ini nggak sih ke mami sendiri untuk story-nya sempat ada ngarek mami nggak sih, Mam? Why you enggak kok, bikin? enggak. Ayah nggak nanya, Ayah kayak wajar sih, yuk kesel, Ayah juga kesel gitu loh. Lebih ke kayak gitu sih. Justru mendukung. Mendukung lah. Kalau misalnya ada yang kesel sama dia, Ayah dukung. Tuh. Berarti membalasnya melalui Twitter ya, ketika podcast itu akhirnya dibalasnya lewat Twitter. Tapi ya cuman kepengen speak up aja sekali gitu, Ayah nggak mau ngomong berkali-kali, ntar kasihan Om Dadnya marah-marah terus kan, botak. Dia nggak ngadu ke Atau gimana? Ayah ngomong ke Mami sih, Ayah ngomong ke teman-teman Ayah juga. Kayak menurut kalian ini oke guys, this like ethical to do? Apa cuman Ayah ngerasa that this is not ethical gitu? Karena kan harus dapat pendapat dari orang whether I'm wrong or not gitu loh. Menurut Livi sendiri, podcast yang benar harus kayak gimana sih? Podcast yang benar. Kemarin kan Ayah juga baru bikin podcast sama teman Ayah Kenji kan, nonton nggak? Nonton ya? Nonton dulu nonton. Jadi ada yang netizen bilang kayak ini juga gosip gak sih hitungannya gitu kan. Tapi Ayah bilang kalau misalnya podcast itu harus related to the person.
kayak waktu itu dia bilang di podcastnya Joshua Kenji, misalnya ada Justin Bieber nih, kita pasti nanya tentang Selena Gomez, Hailey Bieber gitu kan. Gak mungkin kita tiba-tiba dari Justin Bieber ngomongin Rizky Febian. Lesti Kejora sempat menjadi sosok selebriti yang banyak diperbincangkan sejak keputusannya untuk memaafkan sang suami yang telah melakukan tindakan KDRT. Meski dibully karena keputusannya tersebut, namun pelantun tembang Sekali Seumur Hidup itu tetap menunjukkan prestasinya di bidang musik. Istri Rizky Bilar itu berhasil mendapatkan 2 penghargaan sekaligus, yaitu soal Media Artist of the Year dan dinobatkan sebagai Female Singer of the Year. Prestasi yang ditorehkan oleh Lesti tak pelak membuat Rizky Bilar sebagai suami merasa sangat bangga. Ia mengaku akan memberikan hadiah berupa kecupan sayang untuk sang istri tercinta. Lantas benarkah di tengah prosesnya membangun kembali keutuhan rumah tangga, Rizky Bilar dan Lesti siap untuk menjalankan ibadah umroh? Seperti apa pula tumbuh kembang buah cinta mereka BBL? Yang pasti sekali lagi saya pasti merasa bangga ya, dan terima kasih atas apresiasi dari Ima untuk istri saya. Ya mudah-mudahan harapannya kedepannya secara karir dia bisa semakin menanjak lagi, terus membumi dan bisa semakin lebih baik lagi. Hah? Nanti kecupan aja. Oh, kecupan sayang bang. Iya dong. Pasti sayang Rizky Bilar. Mudah-mudahan segera doain aja saya nggak bisa kasih tahu sekarang. Takutnya apa ya, pamali ya kalau kasih tahu sekarang nanti. Maksudnya bareng sama seluruh keluarga atau? Oh enggak, kita bertiga aja, hanya keluarga kecil kita aja. Sama Baby L diajak. Kak sama Baby L. Ya, alhamdulillah udah makin pinter ya gitu. Makin lucu lah pastinya. Lagi lucu-lucu lagi, gemes-gemesnya, lagi banyak kebisaannya gitu. Cuma memang kemarin kondisinya kurang baik ya, mungkin kelelahan, tapi sekarang udah mulai baik kan, alhamdulillah. Ya mungkin kalau kata orang tua dulu, biasa kalau lagi sakit ada kebiasaan baru nanti kan. Sekarang udah mulai ngerti lah, diajarin. Kayak kemarin saya sempat story, saya minta dia untuk ngurut kaki saya kan, udah mulai pintar ngurut. Ya nanti lah mungkin abis ini kita mau buka klinik ya. Anak sakit atau panas? Ya, panik bagaimanapun itu kan anak semata wayang kita kan. Apalagi saya baru pertama kali jadi orang tua gitu, kita khususnya gitu. Jadi kita sendiri cukup kelabakan dan sangat khawatir pastinya gitu. Tapi kemarin saya sempat ngikutin saran-saran orang tua, memang katanya omongan orang tua itu manjur ya, kayak misalkan cara kalau lagi demam kita harus skin to skin ayahnya dengan anaknya, nanti demamnya pindah. Makanya saya sekarang nggak bindeng kan, nanti saya tanya sama anaknya dulu ya, pengen nggak punya adik. Tapi akan ada perayaan bang? Pertama BBL. Kita lihat aja. Oke, cukup. Dikit bang, lagi tadi. Enam lagi ya, bagi ya. Bang sedikit bang, ini kan agak lagi heboh juga nih bang. Ada sesama rekan selebriti, dia pengen adu tinju nih sama Bang Bilar nih. Jeffrey Nicole. Iya. Statement dari Jeffrey Nicole yang mengatakan Di mana nih Om? ingin nantang di Twitter. Oh gitu. Ya. Saat ini saya lagi fokus untuk membangun keluarga kecil saya. Jadi saya nggak mau biarkan hal-hal lain itu mengganggu fokus saya untuk membagian keluarga kecil saya. Tapi secara pribadi mengenal nggak bang dengan Jeffrey Nicole? Jujur saya kenal, dan kemarin saya sempat lihat juga dan dikabarin oleh teman saya. Sejak rujuk dengan sang istri, pemain sinetron Jodoh Wasiat Bapak itu berusaha untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah dilakukannya. Namun di tengah ketenangan yang dijalani, Rizky Bilar mendapat tantangan dari aktor muda dan tampan Jeffrey Nicole untuk tanding tinju di atas ring.
Lantas seperti apa tanggapan Rizky Bilar mengenai tantangan tersebut? Ya, saat ini saya lagi fokus untuk membangun keluarga kecil saya. Jadi saya nggak mau biarkan hal-hal luar, hal-hal lain itu mengganggu fokus saya untuk membagian keluarga. Dan Jeffrey Nicole. Jujur saya kenal, dan kemarin saya sempat lihat juga dan dikabarin oleh teman saya. Makanya saya kemarin sempat ngechat anaknya untuk bertanya, untuk mengkonfirmasi apakah saya punya salah atau tidak. Dan ya kita nggak tahu lah maksud dan tujuannya apa. Gitu. Yang pasti dari bahasan tersebut tidak ada niat buruk sama sekali lah. Intinya cuma buat konten kali. Silakan. Tapi Mengambil kesimpulan. Bang, tapi nggak ada balasan dari dia langsung secara pribadi, nggak ada? Ada. Dia bahas bahwasannya tidak ada masalah apa-apa. Siapa yang tak kenal dengan pelantun I Love You 3000 Stephanie Putri? Baru-baru ini putri dari diva Indonesia Titi DJ ini kembali ke Indonesia setelah 2 tahun lamanya menetap di Amerika Serikat. Kembalinya Stephanie Putri ke Indonesia membuat dirinya sangat senang bertemu dengan keluarga sekaligus teman-temannya. Dalam sela-sela syuting program Deep Talk with Ruben Onsu yang tayang di MOP Channel, Stephanie Putri mengungkapkan kesan-kesannya saat berkarir di negara Paman Sam. Lantas adakah kesulitan yang dialami Stephanie Putri saat merintis karir di Amerika? Jadi aku balik ke Jakarta untuk Head in the Clouds Jakarta sama Head in the Clouds Manila. Tapi aku extend sebulan biar bisa hangout sama keluarga, sama teman-teman gitu. Jadi perjalanan aku cukup aneh karena pas banget aku mau pindah pertama kali ke Amerika langsung harus pulang balik karena pandemi. Jadi cukup aneh ya, karena saat dimana orang lagi excited bisa bikin lagu, bisa kerja banyak, terus tiba-tiba langsung harus diem di rumah, nggak boleh kemana-mana. Jadi cukup susah sih pas itu, tapi sekarang udah bisa bekerja lagi. Aku bersyukur bisa lanjutin berkarya. Seneng sih, aku udah dari kemarin mikirin gak bisa nunggu gitu balik ke Indonesia, apalagi balik-balik ke sini. Walaupun aku di sini masa pandemi, tapi kan aku nggak keluar rumah, jadi ujung-ujungnya juga ketemu temen nggak pernah gitu. Jadi aku kangen banget sih teman-teman sekolah aku, terus juga ketemu mama, ketemu kakak aku. Di Amerika mungkin hanya untuk aku itu bedanya, di sini itu tuh udah dibantu banget sama mama, maksudnya jauh lebih gampang gitu misalnya untuk nyari studio atau nyari produser, karena udah dicekin gitu sama mama, oh ini studio yang bagus di sini nih gitu. Tapi kalau di sana harus aku pelajari semuanya dari nol tanpa bantuan mama, itu sih yang susah. Tapi di ujung hari kebanyakan orang juga kayak gitu kan, mereka harus dari nol. Jadi aku bersyukur bisa belajar seperti orang-orang lain dan tidak terlalu memakai bantuan mama gitu. Kemarin seru bisa duet sama mama, apalagi lagu dia yang sekarang lagi gede lagi. Jadi aku seneng sih bisa ngebawain lagu Sang Dewi, karena dari dulu aku merasa terlalu susah untuk aku, jadi untungnya bisa dibantu mama. Mama kangen banget loh sampai nangis gitu. Seperti apa ungkapan perasaan itu? Ya. Aku maksudnya gini, aku kayak dia nangis di stage, ujung-ujungnya aku juga harus nahan diri, jadi aku malah ketawa-ketawa aja. Soalnya kalau aku ikut nangis kan susah lanjutin show-nya. Jadi aku lihat mama nangis, aku ujung-ujungnya cuma bisa meluk dia terus ketawa-ketawa, soalnya harus dibawa santai. Mungkin sama saudara-saudara kamu, Salma sama Dava ya, sama
mama seperti apa gimana? Quality time sih kalau di sini lebih ke nyantai di rumah atau makan di luar gitu. Soalnya di sini kan lebih sering makan tengah, jadi pasti banyak interaksinya gitu. Terus kita coba banyakin nonton film di rumah bareng-bareng gitu sih. Ada explore? Aku udah makan setiap hari di sini, jadi aku udah banyak yang dicoba yang aku dari kemarin pengen. Tapi aku pengen itu sih, ntar kita ke Bali aku pengen makan bebek gitu. Terus yang seger-seger di sana kan banyak ya. Terus kemarin aku habis beli banyak buah-buahan, manggis dan yang eksotik gitu yang cuma ada di Indonesia. Paling sih udah aku makan yang setiap hari, jadi ujung-ujungnya udah kayak misalnya nasi goreng gitu. Apalagi kalau misalnya pulang kerja malam-malam pasti ujung-ujungnya pesen nasi goreng.